Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ekswati Tari. Pada channel saya kali ini, saya akan kembali menjelaskan tokoh psikologi kepribadian, yaitu John Dollar and Miller. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai tokoh ini, mari kita simak video penjelasan berikut ini. John Dollar and Neil Miller berbeda sangat mencolok. Dalam hal-hal ini, latar belakang mereka sangat mirip sekali. Bedanya, Miller menyajikan gagasan-gagasan dan temuan-temuan penting, terutama dalam bidang psikologi eksperimental, sedangkan Dollar memberikan sumbangan-sumbangan dalam bidang antropobiologi dan sosiologi. Kendati meskipun begitu, keduanya dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman mereka di Institute of Human Relations Deng Arena. Itu mereka sama-sama berutang budi kepada Hall and Freud. Barangkali keberhasilan kerjasama mereka bersumber pada kesamaan dan keyakinan tersebut, atas dasar mana mereka masing-masing telah membangun kekuatan-kekuatan empiris dan teoritis yang unik. Struktur kepribadian. Kebiasaan atau habit adalah satu-satunya elemen dalam teori Dollar dan Miller yang memiliki sifat struktural. Habit adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Karena itu, gambaran kebiasaan seseorang tergantung pada event khas yang menjadi pengalamannya. Namun, susunan kebiasaan itu bersifat sementara, atau kebiasaan hari ini mungkin berubah berkat pengalaman baru besok pagi. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, motivasi dorongan atau motivation drive, yaitu Dollar dan Miller sangat memperhatikan motivasi atau drive. Mereka tidak menggambarkan atau mengklasifikasi motif tertentu, tetapi memusatkan perhatiannya pada motif-motif yang penting, seperti kecemasan. Dalam menganalisa perkembangan dan elaborasi kecemasan inilah, mereka berusaha menggambarkan proses umum yang mungkin berlaku untuk semua motif. Dalam kehidupan manusia, banyak sekali muncul dorongan yang dipelajari dari atau berdasarkan dorongan primer seperti lapar, haus, dan seks. Dorongan yang dipelajari itu berperan sebagai wajah semu yang fungsinya membunyikan dorongan bawaan. Yang kedua adalah proses belajar. Dollar dan Miller menyimpulkan dari eksperimen-eksperimennya bahwa sebagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia dipelajari melalui belajar rasa takut dan kecemasan. Dollar dan Miller menyimpulkan bahwa untuk bisa belajar, orang harus mengingatkan sesuatu, mengenalinya, mengerjakannya, dan mendapatkannya. Want something, notice something, do something, and get something. 4 komponen utama belajar tersebut yaitu drive, cue, response, and reinforcement. Yang pertama adalah drive, adalah stimulus atau dari dalam diri organisme yang mendorong terjadinya kegiatan tetapi tidak menentukan bentuk kegiatannya. Dalam penelitian ini, drive, rasa sakit mendorong tikus melakukan sesuatu tetapi tidak jelas harus bagaimana. Kekuatan drive tergantung kekuatan stimulus yang memunculkannya. Semakin kuat drive-nya, semakin keras usaha tingkah laku yang dihasilkan. Selanjutnya adalah cue. Cue adalah stimulus yang memberikan petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya. Pengertian cue mirip dengan pengertian realitas sepanjang pemahaman subjek individu. Selanjutnya, response adalah aktivitas yang dilakukan seseorang. Menurut Dollar dan Miller, sebelum suatu respons dikaitkan dengan suatu stimulus, respon itu harus terjadi lebih dahulu. Misalnya, anak tidak akan mulai belajar membaca sampai dia nyata-nyata mulai membacanya. Yang terakhir adalah reinforcement. Dollar dan Miller mendefinisikan reinforcement sebagai drive pada dorongan drive reduction. Penelitian membuktikan bahwa event yang mengikuti suatu respon sangat menentukan hubungan respon itu dengan stimulusnya.
Selanjutnya, proses mental yang lebih tinggi terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, generalisasi stimulus atau stimulus generalization, yaitu generalisasi stimulus merupakan respon yang dipelajari dalam kaitannya dengan suatu stimulus, dapat dipakai untuk menjawab stimulus lainnya yang berbentuk atau berwujud fisiknya mirip. Semakin mirip stimulus lain itu dengan stimulus aslinya, maka peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, dan sikap semakin besar. Yang kedua adalah reasoning atau berpikir. Reasoning memungkinkan seorang menguji alternatif respon tanpa nyata-nyata, mencobanya sehingga mengangkat proses memilih tindakan. Reasoning juga memberikan kemudahan untuk merencanakan, menekankan tindakan pada masa yang akan datang, mengantisipasi respon agar menjadi lebih efektif. Yang ketiga, bahasa, yaitu ucapan, pikiran, tulisan, maupun sikap tubuh. Bahasa merupakan respon isyarat yang penting sesudah reasoning. Dua fungsi pentingnya sebagai respon isyarat adalah generalisasi dan diskriminasi. Dengan memberi label yang sama terhadap dua atau lebih kejadian yang berbeda, maka terjadi generalisasi untuk meresponnya secara sama. Dan yang keempat, secondary drift. Menurut Dollar dan Miller, stimulus atau cue apapun yang sering bersosialisasi dengan kepuasan dorongan primer dan menjadi requirement sekunder. Semua drive sekunder dapat dianalisis asosiasinya dengan drive primer, walaupun terkadang asosiasi itu begitu kompleks sehingga sukar ditentukan jalan jejaknya. Selanjutnya, ketidaksadaran. Dollar dan Miller memandang penting faktor ketidaksadaran, tetapi formula analisis asal-muasal faktor ini berbeda dengan pandangan Freud. Dollar dan Miller membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi dua, yaitu yang pertama kesadaran berisi hal yang tidak pernah disadari, seperti stimuli, drive, dan respon yang dipelajari. Juga apa yang dipelajari secara non-verbal dan detail dari berbagai keterampilan motorik, dengan kata lain suatu hal yang dipelajari bayi. Kedua, berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian dibagi menjadi 3. Yang pertama, perangkat init respon sederhana dan primary process. Dollar dan Miller menganggap perubahan dari bayi yang sederhana menjadi dewasa yang kompleks sebagai proses yang menarik, sehingga banyak karyanya yang menjelaskan masalah ini. Bayi memiliki 3 repertoire primitif yang paling penting. Yang pertama, refleks spesifik. Yang kedua, refleks bawaan yang hierarki. Dan yang terakhir atau ketiga, dorongan primer. Yang kedua, konteks sosial. Kemampuan memakai bahasa dan respon isyarat yang sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di mana orang-orang itu berkembang. Dengan kata lain, adanya ketergantungan antara tingkah laku dengan lingkungan sosio-kultural. Dan yang terakhir adalah situasi pembelajaran atau training situation. Seperti teoritis psikoanalitik, Dollar dan Miller menganggap 12 tahun kehidupan awal sangat penting dalam menentukan tingkah laku dewasa. Ada banyak peristiwa di mana konflik mental parah yang tidak didasari dapat timbul. Dollar dan Miller mengemukakan 4 hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi, yaitu yang pertama, situasi makan, pendidikan kebersihan, pendidikan seks awal, dan yang terakhir, pengendalian marah dan agresi. Psikopatologi dan perubahan tingkah laku. Dollar dan Miller memandang tingkah laku normal dan neurotik dalam satu kontinum dan bukannya dua hal yang terpisah. Oleh karena itu, tingkah laku neurotik dipelajari memakai prinsip yang sama dengan belajar tingkah laku normal. Inti setiap neurosis adalah konflik ketidaksadaran yang kuat dan hampir selalu bersumber di masa kanak-kanak. Sering selama 4 situasi ekspresi kebutuhan dasarnya, membentuk konflik yang terus berkelanjutan sampai dewasa.